Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kami dari artikel penelitian kami yang berjudul Lanskap Linguistik di Area Ubud Bali. Jadi, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, I Gusti Agung Ngurah Sanjaya dengan nomor NRP 50252111056. Dan saya Arif Nugra Santosa dengan NRP 50252111048. Dan saya Dianda Buke dengan NRP 50252111080. Lalu perkenalkan, nama saya Ferry Silim Robani dengan NRP 50252111040. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, latar belakang dari penelitian yang kami lakukan adalah lanskap linguistik di daerah Ubud Bali memiliki keunikan berupa masih kentalnya budaya Bali dari zaman dahulu atau tidak luntur oleh perubahan zaman. Isu lanskap linguistik di daerah Ubud sangat unik karena dengan strategi lanskap linguistik yang ada di Ubud, daya tarik wisatawan internasional maupun domestik menjadi semakin tinggi. Yang kedua, melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Iwayan Mulyawan dan Sang Ayu Wisnu Maharani pada tahun 2019. Jadi, pada penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan lanskap linguistik pada galeri seni yang ada di Ubud. Namun, penelitian tersebut belum membahas tentang penggunaan lanskap linguistik pada tanda nama toko di sekitar Ubud. Sehingga, kami meneliti penggunaan lanskap linguistik dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi dari lanskap linguistik yang ada di Ubud Bali, dan pada tanda nama toko serta keuntungannya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk lanskap linguistik yang ada di Ubud Bali, serta apa saja fungsi dan manfaatnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam, baik melalui metode fotografi dan studi literatur. Yang pertama adalah metode fotografi. Metode fotografi adalah metode penelitian dengan menggunakan pengambilan gambar secara langsung. Untuk langkah-langkahnya adalah: pertama, pengumpul data harus pergi ke tempat yang diteliti. Yang kedua, pengumpul data mencari papan atau tulisan yang ada di daerah tersebut, lalu difoto. Kemudian yang ketiga, catat data-data yang sudah didapatkan dan lakukan analisa lebih lanjut. Yang kedua adalah metode studi literatur. Menurut Daniel dan Marcia pada 2009, metode studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Untuk langkah-langkahnya adalah: pertama, kita harus mempersiapkan data apa yang akan dikumpulkan, lalu memulai pengumpulan data. Kemudian setelah data didapatkan, dicatat. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembersihan data dengan memilah dan memilih data yang terbaik dan cocok untuk dianalisa. Setelah itu, kita melakukan analisa data. Setelah menganalisa data, kita bisa melakukan interpretasi data, yaitu menggabungkan hasil dan analisa data yang telah didapatkan untuk mendapatkan makna dari data. Terakhir, visualisasi data, yaitu memvisualkan data yang sudah diinterpretasi serta dianalisis guna memahami data tersebut dengan mudah dan jelas. Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode fotografi dan studi literatur, berikut adalah sebagian hasil data yang kami dapatkan. Papan yang ditampilkan tersebut hanya memuat beberapa data dari total data yang kami dapatkan. Dari foto-foto yang telah diambil, kami mengidentifikasi penggunaan bahasa yang ada di Ubud Bali, yaitu sebagai berikut dengan total papan yang kami temukan sebanyak 69 papan. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahasa Inggris pada papan nama toko di Ubud sangat mendominasi. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan turis mancanegara membaca papan nama pada papan toko, sehingga akan mempermudah mereka mencari toko atau jasa yang diperlukan. Dan masih ada penggunaan bahasa asing seperti Fascini di Vetra, kemudian Paradiso yang merupakan bahasa Italia, Mudra yang merupakan bahasa Hindi, Charma dari bahasa Portugis, dan Goma dari bahasa Spanyol. Bahasa tersebut ada karena peninggalan zaman penjajahan dahulu dan dijadikan nama toko agar terlihat memiliki kesan mewah dari Eropa.
Bahasa Bali atau aksara Bali di Ubud cenderung digunakan pada galeri seni dan pura yang ada di Ubud. Hal tersebut bertujuan untuk tetap menjaga kekentalan budaya asli di Ubud. Setelah itu, kami mengamati penggunaan font yang ada di Ubud menggunakan pola yang sederhana, namun sudah modern sehingga mudah dipahami dan dibaca oleh siapapun. Material papan yang digunakan juga kebanyakan menggunakan bahan kayu dan batu seperti pada gambar berikut. Pada kayu, penulisan kalimat biasanya menggunakan cat, dan sedangkan pada batu, tulisannya diukir terlebih dahulu, kemudian diberi cat untuk memperjelas huruf-hurufnya. Kami juga memperhatikan bahwa banyaknya penggunaan gambar bunga pada papan toko di Ubud. Seperti pada gambar berikut, hal tersebut bertujuan untuk memberikan suasana tradisional di Ubud. Seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat di Bali sangat identik dengan bunga. Contohnya adalah bunga tunjung pada gambar tersebut. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitiannya. Setelah itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil data yang mencangkup lanskap linguistik di Ubud Bali yang lebih luas lagi, sehingga dapat memberikan gambar yang lebih jelas mengenai penggunaan lanskap linguistik di Ubud Bali. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data serta analisis menggunakan metode fotografi dan studi literatur, penerapan lanskap linguistik di Ubud memiliki bentuk yang beragam dengan pola tulisan dan bahan yang sederhana, namun terlihat modern. Kita juga dapat melihat hal itu di beberapa toko di sana, karena beberapa warga di Ubud sudah menggunakan bermacam-macam bahasa pada papan nama tokonya, baik itu menggunakan bahasa lokal maupun bahasa asing. Ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Ubud sehingga banyak turis yang mau berkunjung ke sana. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat mempermudah turis asing dalam beraktivitas di daerah Ubud serta dapat juga digunakan untuk menjaga suasana ketradisionalan dan kelestarian budaya Bali. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan artikel ini. Jadi seperti itulah penerapan lanskap linguistik yang telah kami amati di daerah Ubud. Selain unik dan beragam, namun lanskap linguistik di Ubud juga sangat bermanfaat. Sekian dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.